Pak Sugeng, jika dilihat dari sisi keekonomian, Ya, bagaimana nilai keekonomiannya jika ternyata nanti memang sumur-sumur ilegal ini yang selama ini drillingnya dilakukan ya, secara ilegal, akhirnya ditertibkan oleh pemerintah. ya, Dan juga mungkin jaminan kesejahteraannya untuk ya, warga-warga atau masyarakat sekitarnya seperti apa sih Pak artinya agar nanti ke depannya boleh katakan nih sama-sama enak gitu loh betul. Pak. Jadi nanti kita semuanya, ini sekarang peraturan pemerintahnya sudah jadi di tingkat SDM, sedang ada semacam harmonisasi di Sekretariat Negara. Karena kemarin 3 minggu yang lalu kita tanya betul ini, kenapa kok nggak keluar-keluar peraturan ini. Nah, nanti lantas dengan peraturan tersebut, maka nanti akan melakukan sosialisasi sedemikian rupa, termasuk skema-skema bagi hasilnya. Semua ada tuh dalam peraturan pemerintah. Jadi bagi masyarakat yang sekarang mengerjakan itu semacam illegal drilling tadi, itu jangan khawatir, itu justru nanti dilegalkan. Memang tadi dalam konteks ekonomis juga sudah disampaikan oleh Pak Elan. Karena selama ini tidak membayar pajak, tidak ada royalti, tidak ada bagi hasil dan sebagainya, maka dikerjakan dengan asal-asalan pun itu masih untung. Apalagi lantas istilahnya diolah sendiri, di refinery sendiri menjadi BBM meskipun dengan standar dan kualitas, dan ada yang nyerap juga di industri-industri tertentu dan spread harganya lumayan jauh dari katakanlah solar industri atau BBM industri dengan yang ada dijual karena BBM industri kan tidak BBM yang bersubsidi ya, itu jauh sekali sehingga industri semuanya dari hulu sampai hilir itu semuanya ada satu kesatuan. Ini yang mau kita lakukan penertiban. Nah, kedua adalah tadi disebut juga, tadi Pak Elan menyebut bahwa secara potensial bisa sampai 20.000 barrel per hari. Jadi sekarang ini secara simultan sekaligus menertibkan, tanda kutip melegalkan apa yang sudah terjadi dengan pendampingan misalnya dengan good practice mining yang ada dan sebagainya. Ada aturan-aturannya. Kedua juga secara simultan sekarang ada disebut dengan idle well ya. Maka pemerintah dan kita dorong sumur-sumur idle yang secara ekonomis sudah ditinggalkan oleh operator-operator karena tidak ekonomis secara industri, maka sekarang mulai dilelang beberapa. Batch pertama misalnya di Rokan telah dilelang kurang lebih 3 bulan yang lalu dan sebagainya. Luar biasa pesertanya. Dan di tempat-tempat total kita ada kurang lebih 8.400 idle well untuk sumur. Ini nanti secara simultan dengan juga kita illegal drilling tadi, maka diperkirakan betul akan mencapai kurang lebih 20.000 barrel per hari tambahan kita lifting kita. Kalau sekarang di potensi illegal drilling itu kurang lebih 5.000 barrel sekarang ini. Nah, secara potensial besar, apalagi tadi idle well tadi yang lantas nanti akan berproduksi, maka target 1 juta barrel di tahun 2030 itu kan harus kita tempuh dengan berbagai ikhtiar, berbagai upaya. Di saat apa? Di saat harga crude ini memang kadang-kadang buah si malakama. Harga crude turun ini sampai beberapa waktu lalu, minggu-minggu ini bahkan itu di bawah $60 per barrel untuk WTI. Di mana $60 per barrel untuk Brent misalnya. Kenapa? Kalau harga turun maka hulu itu agak lemes juga gitu. Tapi di sisi lain maka kita di APBN kita maka selamat karena ICP Indonesia Crude Price di APBN kita tetapkan di $82 per barrel di APBN tahun 2025. Lifting juga di 605.000 barrel per hari. Meskipun di tahun 2024 kemarin tidak tercapai juga 600.000, itu hanya 578.000 barrel per hari saja rata-rata. Inilah problem kita, ada namanya natural decline, memang turun karena sumur kita sumur-sumur tua, maka harus ada, bahkan kita harus dorong namanya EOR, Enhanced Oil Recovery, supaya dengan teknologi supaya bisa recovery sehingga mencapai target di tahun 2030 lifting minyak di 1 juta barrel per day. Baik, saya ingin beralih ke Pak Elan. Pak Elan, tapi kalau dari kacamata Anda sendiri begitu, apa yang perlu dipastikan atau apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah agar legalisasi ini tidak justru menjadi celah pembiaran ya terhadap pelanggaran hukum di sektor hulu migas ini? Ya, nomor satu paling utama adalah penegakan hukum. Jadi kami Aspermigas sangat mendukung dibentuknya Direktorat Jenderal Penegakan Hukum. Tadinya kami mengusulkan adanya task force pemberantasan illegal drilling secara komprehensif, namun dipimpin oleh seorang
militer atau kepolisian yang kuat gitu, penegak hukum. Nah, tapi sudah ada begitu kita dukung keputusan pemerintah untuk membuat penegak hukum. Kemudian yang kedua bahwa selama ini kerugian-kerugian yang tidak terkelolanya lapangan-lapangan yang tidak yang mangkrak gitu ya, itu tidak hanya lapangan, tidak hanya wells, tapi juga catatan kami itu ada sekitar 203 idle fields. Bahwa sekarang ini teknologi brownfield sudah sangat maju ya. Brownfield itu adalah lapangan-lapangan tua. Ya. Kalau dulu lapangan itu dikelola oleh zaman Belanda, oleh teknologi lama, teknologi tahun 70-an. Teknologi baru sekarang, tadi disampaikan oleh Pak Sugeng, ada IOR dan lain sebagainya. Banyak perusahaan-perusahaan besar yang punya research center yang cukup baik, dan mereka bisa mengelola lapangan-lapangan tua ini. Ya. Tapi kembali bahwa aspek regulasinya mungkin perlu disiapkan. Untuk bahwa selama ini yang hal-hal sifatnya tua baru berdasarkan Permen 1 tahun 2008, sumur tua. Namun untuk pengelolaan lapangan tua, saya kira itu perlu coba kita bahas bersama-sama agar investor dari Kanada, dari Cina, bahkan dari Eropa, mereka punya teknologi untuk lapangan tua itu ada 203 lapangan. Ya, kalau dengan teknologi yang baru dan juga biaya yang jauh lebih ekonomis, seperti horizontal well, itu sangat bisa menaikkan yang tadinya 3.000 menjadi 50.000. Ya, misalkan sampai 20 kali lipatnya. Karena dia mempenetrasi lapisannya secara sejajar lapisan, dipenetrasi bersama-sama. Saya kira bukan tidak mungkin itu bisa mendukung untuk peningkatan produksi menuju ke 1 juta barel 2030. Gitu. Baik, kalau dari Pak Sugeng sendiri Pak, apakah DPR ini sudah mendiskusikan ya dengan SKK Migas atau juga mungkin Kementerian SDM terkait dengan skema pelibatan asosiasi Pak dalam proses legalisasi ini? Bagaimana skemanya nanti ke depannya Pak? Iya. Sudah, sekali lagi 3 minggu yang lalu tuh Kementerian SDM, Dirjen Migas kebetulan pelaksana tugas ya sekarang, dan juga Kepala SKK Migas kebetulan sudah Pak Jokses ya, Pak Joko Siswanto sangat berpengalaman beliaunya, dulu juga Dirjen Migas. Nah, kita membicarakan berbagai aspek termasuk adalah bagaimana peran semua kita, termasuk adalah peran Asper Migas misalnya adalah menjadi semacam tim ahli atau apa dalam pengelolaan itu, termasuk adalah kalau itu sumur di wilayah kerja tertentu. Jadi siapa yang wilayah kerja di situ? Misalnya Pertamina. Nah, Pertamina ada asistensi, semacam asistensi untuk secara teknik, yakni bagaimana good mining practice-nya itu betul-betul dijalankan dengan baik. Nah itu. Kedua adalah peran kita semuanya adalah tadi kita dalam waktu 4 tahun inilah, jadi begitu peraturan pemerintah keluar nanti 4 tahun maka proses berlangsung dari sosialisasi sampai implementasi, pembentukan kelembagaannya dan sebagainya sehingga berjalanlah. Nanti ada evaluasi tertentu. Jadi ke depan nanti tidak ada satu sumur pun katakanlah demikian yang itu tidak dikelola melalui good mining practice yang baik. Tidak ada lagi. Dan juga dikelola dengan kelembagaan yang baik, yang jelas. Jadi segala sesuatu ini adalah turunan dari konstitusi kita, perintah konstitusi kita. Bumi, air, dan kekayaan terkandung di dalamnya dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Maka semua diatur. Hal lain adalah tadi tentang produksi minyak dan sebagainya. Kita akui terus lifting kita terus turun terus, sementara konsumsi BBM kita terus naik. Dan ini memang tidak ada jawaban lain kecuali pertama adalah eksplorasi. Kedua adalah teknologi. Tadi disebut Amerika hari ini adalah produsen minyak terbesar di dunia. Bukan lagi Arab Saudi atau apa-apa karena teknologi. Apa yang disebut dengan shale gas dan shale oil dengan sistem pengeboran vertikal dan horizontal dengan sistem fracking dan sebagainya. Ini adalah teknologi meskipun hari ini masih relatif mahal kalau diterapkan di Indonesia. Di Amerika sudah proven karena apa? Ekosistemnya sudah terbentuk sedemikian rupa sehingga vendor satu dengan vendor lain secara ekosistem. Sehingga hari ini sekali lagi itulah peran OPEC pun yang memproduksi kurang lebih 34 juta barrel per day saja. Jadi kurang begitu menggigit lagi karena ada produsen minyak baru yakni Amerika. Dan sehingga dengan gagah beraninya Trump kembali ke fossil fuel gitu loh.
Tapi justru itulah kelemahan Amerika ketika tarif itu kenapa? Karena di-ban oleh China, tidak diimpor minyak dan gasnya dan seterusnya. Inilah yang sehingga mengakibatkan crude turun. Ini problem-problem yang kita hadapi. Baik, Pak Arti, memang pengaturan sumur ilegal ini positif ya untuk bisa mendorong produksi yang selama ini mungkin tidak tercatatkan. Terima kasih banyak Bapak Sugeng Suparwoto, Wakil Ketua Komisi 12 DPR RI, dan juga Bapak Elan Biantoro, Sekretaris Jenderal Asosiasi Perusahaan Migas Nasional atau Aspermigas untuk diskusinya di pagi hari ini. Bapak, salam sehat dan sukses selalu untuk Anda. Pengadilan Banding Amerika Serikat menolak gugatan karyawan media Voice of America yang diberhentikan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kabar selengkapnya nantikan usai jeda dalam segmen Worldwide.